Gimana nih langkah kita bagaimana ini? Masa nggak ada langkah-langkah PSSI? Ayo PSSI kerja, ini pasti apa? Ayo dong, ini gimana? Tambah lagi pemain naturalisasi. Ada yang lagi diincar, ada. Beberapa. Lagi diskusi. Siapa? Nanti bilang, wah itu buktinya dia bisa 2 bulan, berarti lobbynya kuat. Woi, lobby. Kau kira bisa hukum-hukum di lobby di situ? Tolong Pak STY, tolong Coach STY, kalahkan tuh Australia. Ya, tolong kalahkan tuh teman-teman timnas, tolong kalahkan tuh Australia nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Jai. Ya, kali ini saya akan mereaction video dari Pak Arya Sinulinga tentang berita-berita timnas, tentang Martin Paes, dan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pokoknya isinya daging semua. Kalian harus simak videonya. Tapi sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe video Pak Arya Sinulinga. Oke, simak videonya sampai habis karena isinya daging semua tentang timnas Indonesia yang lolos ke Piala Dunia dan peluang-peluangnya timnas Indonesia dan berita Martin Paes. Lanjut, Bor. Nah, kali ini biasanya bebas podcast pasti saya dengan narasumber. Tapi karena dilihat banyak isu-isu yang berkembang, ya udah deh. Kali ini sendiri aja. Mau nanti pertanyaan-pertanyaan netizen yang rame itu kita coba untuk jawab satu persatu ya. Supaya memang belum tentu tuntas tapi bisa menggambarkan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kita kan tahu nih ya bahwa kita masuk di round 3 nih. Round 3 kita grupnya keren banget. Bayangin tuh, ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Australia, ada Bahrain, ada Cina dan Indonesia. Udah pasti kita dari sisi ranking kita paling bawah nih. Tapi, nah apalagi ini ada 3 nih. 3 timnas Australia, Arab Saudi, dan Jepang ini langganannya Piala Dunia. Bahkan Piala Dunia sebelumnya pun mereka ikut serta gitu. Jadi bisa bayangkan grup kita, grup neraka. Ya grup neraka pasti tuh. 3 loh, 3. Memang katanya sih semua timnas yang masuk round 3 ini setara gitu ya. Tapi kalau lihat grup kita ada 3 yang sebelumnya pun masuk di Piala Dunia, ini tentunya mereka langganan lah di Piala Dunia. Tentunya ini berat ya bagi kita. Dan apalagi di round 3, posisinya hanya 2 yang lolos ke Piala Dunia di round 3. Jadi bisa dibayangkan, 3 negara yang biasa masuk ke Piala Dunia aja, pasti ada 1 yang harus masuk round 4. Kalau nggak bisa lolos juga. Jadi nggak mungkin kan, karena cuma 2 yang diambil. Bayangin nih, tadi bisa tahu bahwa posisi kawan-kawan kita, timnas lawan kita cukup hebat-hebat. Dan kita berharap apa nih? Ada Cina, ada Bahrain, ya kan? Kita pasti pengen masuk ke round 4, yaitu 3-4 lah, kita di rank 3, rank 4 di masing-masing ini ya, masing-masing di grup ini gitu. Lalu gimana cara kita untuk bisa masuk di rank 3, rank 4 lah gitu ya, supaya kita masuk round 4. Udah pasti kelebihan kita sebagai tuan rumah harus kita manfaatkan. 5 kali main sebagai tuan rumah ini kita harus dapat angka full gitu. Itu kita punya peluang besar kalau kita bisa masuk di setiap kita di tuan rumah, kita bisa menang ya. Itu kemungkinan kita masuk besarnya makin baik gitu. Nah, ini yang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh kita
apalagi dengan supporter kita yang sangat kuat ya, kita berharap bahwa kita akan bisa punya mental memenangkan di setiap ketika kita home gitu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Pak Arya Sinulinga. Timnas Indonesia itu tergabung di grup neraka. Kenapa bisa saya bilang grup neraka? Karena di dalamnya ada 3 negara yang biasa masuk dalam pagelaran Piala Dunia. Siapa negara itu? Ada negara Jepang, negara Australia, negara Arab Saudi. Itu negara-negara yang biasa masuk ke Piala Dunia. Langganan-langganan yang biasa masuk Piala Dunia. Tidak mudah untuk timnas Indonesia bisa mengalahkan lawan-lawan timnas Indonesia tersebut. Terlebih mereka mempunyai track record yang baik dalam perjalanan kualifikasi ke Piala Dunia. Namun tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Timnas Indonesia masih bisa memanfaatkan laga kandang. Dari 5 laga kandang, Indonesia bisa memanfaatkan laga kandang itu untuk bisa mengalahkan tim-tim kuat tersebut seperti Jepang, Australia maupun Arab Saudi. Ya, itu tidak mudah ya. Itu sangat sulit karena walaupun kita bermain di laga kandang, mereka adalah tim yang hebat. Tim yang rankingnya di atas Indonesia, tim yang lebih baik, tim yang biasa menjadi langganan tim Piala Dunia. Ini menjadi pelajaran berat untuk timnas Indonesia, menjadi PR untuk Coach Sintayong bagaimana agar bisa mengalahkan tim-tim tersebut, tim raksasa Asia yang biasa lolos ke Piala Dunia. Jika tidak bisa mengalahkan, setidaknya timnas Indonesia bisa menahan imbang di laga kandang kita. Itu sangat penting untuk timnas Indonesia karena Indonesia membutuhkan poin untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, untuk babak keempat ataupun bisa lolos ke Piala Dunia langsung. Tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Kita percayakan sama Coach Sintayong, Indonesia pasti bisa. Oke, lanjut, kita simak videonya lagi. Martin Paes, sama seperti keinginan Anda yang begitu besar, kami pun sama. Tujuan kita sama, keinginan kita sama, bahkan harapan-harapan kita sama. Semua teman-teman pengen banget Martin Paes. Kita juga pengen Martin Paes. Makanya sejak awal kami udah usahakan. Kalau kami nggak pengen, nggak mungkin kita bawa jadi WNI. Bener nggak? Nggak mungkin. Karena kita pengen banget. Gila, dia kerjanya bagus banget. Sekarang ada sih yang bilang ditawar sama ini, ditawar sama klub. Kok kan keren-keren. Kan ada yang kayak Serie A mulai ngejar dia. Ya itu, Martin Paes. Artinya, kita pun ngejar urusan legalnya gitu. Ada hal. Kan udah pernah berapa kali kami sampaikan bahwa urusan Martin Paes ini, dia sempat bermain untuk U21 Belanda. Tapi pada saat itu ada corona. Nah, ada pertandingan dia yang nggak mau ditunda. Nah, ketika ditunda, dia tetap sebagai U21. Karena ada penundaan karena corona. Nah, dia bertanding pada satu usianya sudah 22. Itu yang sementara ada aturan dari FIFA yang tidak membolehkan lagi dia pindah-pindah karena dia dianggap sudah mewakili negara tersebut. Lalu gimana usaha kita dengan Paes? Gini, kita lagi berjuang nih, lagi berjuang sampai titik-titik tertentu. Ada namanya, misalnya kalau kita ditolak di sini, maka kita dikasih waktu sekian lama untuk ngadu ke sini. Udah. Selama proses untuk mengadu itu ada waktu. Kita masih usaha lagi di sini. Sampai batas habisnya habis. Kenapa? Mana tahu. Kita nggak perlu ke sini. Kita nggak perlu ke sini. Tunggu aja. Kita nggak nunggu sini. Bisa saja di sini selesai. Lagi proses nih. Yang pasti kami berjuang terus. Banyak usulan dari
banyak usulan. Harusnya begini, harusnya begini. Terima kasih atas usulannya. Yang pasti kami juga disupport yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erik ini dia juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sports di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sports untuk internasional. Jadi tim Pak Erik ini ada juga yang begitu teman-teman. Ada tim lawyernya juga. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas dan dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga, khususnya di FIFA. Jadi jangan takut, terima kasih masukannya. Tapi ini sudah ada lawyernya, udah hitung semua celah-celah hukumnya, semua ininya. Tapi kan kami nggak bisa sampaikan langkah-langkahnya bagaimana, detil-detilnya, namanya juga berjuang secara hukum. Ada langkah-langkahnya. Nanti ini kami siapkan semua nih, lagi berjuang terus. Ada yang bilang, itu bang 2 bulan ada selesai dicas dan sebagainya. Namanya sidang-sidang, kan tentukan pengadilannya ya. Emang kita bisa intervensi? Mana bisa intervensi bro. Intervensi jadwal sidang, mau cepat-cepat. Nanti bilang, wah itu buktinya dia bisa 2 bulan, berarti lobbynya kuat. Woi, lobby. Kau kira bisa hukum-hukum di lobby di situ? Kau lobby. Ini bukan urusan lobby. Ini urusan yang kita, proses hukumnya ada. Ini karena udah regulasi bos. Namanya regulasi, maka harus dijawab secara tata cara hukum. Bukan tata cara lobby. Ya, belajar nih kita, belajar. Ayo belajar, kita harus belajar melihat dari situasi yang ada. Yang pasti, secintanya kamu, secintanya itu juga kami. Keinginan kamu yang besar, sama dengan keinginan kami yang besar juga untuk masalah Martin Paes. Kami berjuang terus. Kalaupun gagal nanti, kita udah maksimal untuk berjuang. Nggak mungkin kami nggak maksimal berjuang. Teman-teman tahu kan bagaimana cara kita bekerja dan cara Pak Erik bekerja dan bagaimana cara beliau begitu mencintai sepak bola ini. Ya begitu juga cara kerja kami. Nggak usah ragu bos. Yakin kan? Kan udah tahu selama ini bagaimana kerja kita ya nggak?